Saudara, sekarang saya akan menjelaskan peta dari ajaran jalan keselamatan yang dipercayai oleh gereja-gereja di dunia ini. Pemahaman akan peta jalan keselamatan yang dipercayai, yang dianut oleh gereja-gereja di dunia ini, itu sangat penting untuk kita ketahui. Agar kita tahu di posisi mana gereja kita dan kita berdiri. Dan di posisi mana gereja yang lain itu berdiri. Ada 3 kelompok pemahaman gereja tentang jalan keselamatan. Yang pertama, jalan keselamatan itu ada banyak, lebih dari satu. Gereja-gereja yang tergabung dalam kelompok ini menolak kemutlakan, menolak Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Kelompok ini memandang tinggi terhadap relativitas, tergantung pada pikiran saudara. Gereja-gereja yang termasuk dalam kelompok ini adalah gereja-gereja yang umumnya beraliran liberal. Saya membaca resensi sebuah buku penelitian seorang pendeta di Amerika tentang gereja yang menamakan gereja Kristen progresif. Di Indonesia ada juga baru-baru ini tahun 2024 yang lalu yang mengaku sebagai pendeta gereja Kristen progresif. Narasinya pendeta yang di Indonesia itu sedikit berbeda dengan yang di Amerika, tetapi pada intinya adalah sama, bahwa gereja itu mengajarkan atau percaya bahwa ada lebih dari satu jalan keselamatan. Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Kelompok yang kedua adalah yang percaya pada ajaran bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Tetapi ada tapinya, saudara, bahwa orang-orang yang tidak percaya pada Yesus, orang-orang yang menolak Yesus juga dapat selamat. Orang-orang dari kepercayaan lain yang tidak percaya pada Yesus dan menolak Yesus juga akan selamat. Saya menyebut kelompok yang percaya pada jalan keselamatan ini yaitu kelompok Yesus tapi, karena ada ekornya, ada tambah-tambahannya. Yesus tapi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana orang-orang yang tidak percaya pada Yesus, orang-orang yang menolak Yesus itu dapat selamat? Ada 2 varian di dalam kelompok ini dalam menjawab pertanyaan yang tadi. Yang pertama, karena Yesus Kristus juga bekerja menyelamatkan mereka yang tidak percaya, yang menolak Yesus dengan cara-cara yang Yesus Kristus kehendaki, dengan cara-cara Yesus sendiri yang sangat khusus. Artinya, kelompok ini berpandangan bahwa tidak perlu menjadi Kristen untuk selamat, tidak perlu percaya pada Yesus dan melakukan pengakuan iman untuk selamat. Varian kedua adalah karena Allah Bapa juga dapat bekerja untuk menyelamatkan mereka yang tidak percaya, yang menolak Yesus Kristus. Jadi mirip-mirip dengan pandangan varian yang pertama tadi, bahwa tidak perlu menjadi Kristen untuk selamat, tidak perlu untuk percaya pada Yesus Kristus untuk menjadi selamat, karena
Allah Bapa dapat bekerja untuk menyelamatkan mereka. Perbedaan antara varian pertama dan varian kedua ini adalah siapa yang menyelamatkan mereka. Varian yang pertama mengatakan bahwa Yesus Kristus yang akan menyelamatkan mereka sekalipun menolak dengan cara-cara Yesus Kristus sendiri. Sedangkan varian yang kedua yang menyelamatkan mereka yang menolak, yang tidak percaya pada Yesus Kristus adalah Allah Bapa. Gereja manakah yang percaya pada pandangan kelompok kedua ini? Yesus tapi ini. Banyak saudara, saya tidak ingin membuat polemik, jadi biarlah saudara sendiri yang menyelidikinya. Setidaknya saudara tahu bahwa ada gereja yang memiliki iman terhadap jalan keselamatan yang seperti itu. Bahkan saudara, saya mengenal pemikiran seorang profesor teologi yang pendeta-pendeta gereja saya mengambil magister dan doktor belajar kepada profesor tersebut, di mana profesor tersebut merupakan salah satu pendeta dari sebuah gereja di Pondok Indah, Jakarta. Dan profesor tersebut juga percaya pada ajaran keselamatan model kedua ini, Yesus tapi ini. Tapi dia lebih berat pada Allah Bapa yang menyelamatkan orang yang tidak percaya atau yang menolak Yesus. Bukan Yesus. Jadi Yesus itu hanya untuk orang Kristen saja. Tetapi untuk yang lain adalah Allah Bapa yang bekerja. Itu pemikiran profesor tersebut. Kelompok yang ketiga adalah gereja-gereja yang percaya bahwa hanya ada satu jalan keselamatan saja, yaitu Yesus Kristus. Titik. Tidak ada tapi-tapinya, tidak ada ekornya, tidak ada komanya, tidak ada tambahannya. Hanya satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Kelompok ini berpandangan bahwa hanya orang yang percaya pada Yesus Kristus dan melakukan pengakuan iman, itulah yang akan diselamatkan. Orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus dan tidak melakukan pengakuan iman, itu tidak diselamatkan. Gereja manakah yang percaya atau termasuk pada kelompok yang ketiga ini? Yaitu gereja-gereja reformasi. Gereja-gereja reformasi umumnya percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Titik. Tidak ada tambahan yang lain, tidak ada tapinya. Gereja saya dan saya berada atau berdiri pada posisi yang ketiga ini. Itu sebabnya saya katakan tadi, saya cukup heran ketika Pak Pendeta itu mengkhotbahkan, menafsirkan ayat 16 seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Oleh karena gereja saya dan saya masuk pada kelompok yang ketiga ini, saya ingin sedikit masuk untuk menjelaskan tentang kelompok yang ketiga ini. Ada pertanyaan yang sering diajukan kepada kelompok yang ketiga ini, yaitu apakah Allah yang demikian adalah Allah yang kejam karena tidak menyelamatkan orang yang tidak percaya pada Yesus, karena tidak menyelamatkan orang yang menolak Yesus? Jawabnya adalah tidak. Karena Allah itu adalah kasih. Allah yang pada hakikatnya adalah kasih tidak mungkin tidak mengasihi manusia. Tidak mungkin tidak ingin menyelamatkan manusia. Karena hal itu bertentangan dengan hakikatnya.
Jadi kalau orang yang tidak percaya pada Yesus tidak selamat, itu bukan masalahnya pada diri Allahnya, tapi masalahnya pada diri manusianya itu sendiri. Argumentasi berikutnya dari kelompok yang ketiga ini adalah bahwa kita manusia di sini dan saat ini adalah manusia yang terbuang dari hadapan Allah. Kita adalah manusia yang dihukum. Kita adalah nothing di hadapan Allah. Tidak ada di hadapan Allah. Dosa membuat kita nothing atau tidak ada di hadapan Allah. Hanya saja hukuman yang kita terima itu belum penuh saat ini. Nanti pada akhir zaman hukuman itu baru penuh pada saat Yesus Kristus datang kembali untuk menghakimi dunia ini. Jadi saudara, kelompok ini berpandangan bahwa jangan kita mengira bahwa hukuman itu belum berjalan. Sebab hukuman itu sudah dan sedang berjalan, tetapi belum penuh. Kalau hukuman itu belum berjalan, saudara, kelompok ini berpandangan bahwa kita masih ada di Taman Eden, di hadapan Allah, tinggal di hadirat Allah. Tetapi kenyataannya kita tidak di Taman Eden. Kita ada di dunia ini. Bukti bahwa hukuman itu sudah berjalan, walau belum sepenuhnya, adalah sekarang kita mengalami banyak penderitaan, sakit, penyakit, dan kematian. Itu adalah bukti bahwa hukuman itu sudah dan sedang berjalan. Nah, Yesus datang untuk menarik kita dari api hukuman itu. Itu sebabnya dikatakan di dalam sebuah teks, kita adalah puntung yang ditarik dari api. Yesus datang untuk menebus dosa kita yang percaya kepadanya. Jadi orang-orang yang tidak percaya pada Yesus, orang-orang yang menolak untuk diselamatkan oleh Yesus Kristus, mereka akan tetap tinggal di dalam api hukuman itu, tetap tinggal di dalam kegelapan itu. Jadi bukan Yesusnya yang tidak mau menyelamatkan, tetapi merekalah yang menolak untuk diselamatkan. Iblis membuat mereka menolak uluran tangan Yesus untuk diselamatkan. Jadi masalahnya bukan pada Allahnya, bukan Allahnya yang kejam, tapi manusianya yang menolak uluran tangan Yesus Kristus untuk menyelamatkan mereka. Dari penjelasan tentang jalan keselamatan tadi itu, ada 3 petanya. Saudara sekarang mengetahui bahwa di dalam gereja ada setidaknya 3 pemahaman tentang jalan keselamatan. Saudara harus mengetahui saudara berada di posisi yang mana. Saudara berdiri di posisi yang mana. Walaupun sama-sama mengaku percaya pada Yesus Kristus, tetapi saudara bisa melihat bahwa isinya ternyata ada perbedaan. Yesus Kristus yang dipercayai itu ternyata ada perbedaan di kelompok-kelompok yang tadi itu. Namanya saja Yesus Kristus, tetapi isinya ternyata berbeda-beda. Jadi kita harus berhati-hati terhadap segala ajaran yang ada di sekeliling kita. Tidak peduli siapapun yang menyampaikannya. Sekalipun yang menyampaikannya adalah orang yang sangat terkenal, adalah orang yang memiliki jabatan yang tinggi di gereja, sekalipun yang menyampaikannya adalah orang yang sangat terdidik, doktor atau profesor,
sekalipun ajaran itu disampaikan melalui podium khotbah, tetapi jika tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, jika dia mengajarkan Yesus yang lain, kita harus menolaknya. Sebab penting sekali untuk tepat dalam ajaran tentang jalan keselamatan ini. Demikian saudara dari saya, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Mau lihat ya